Kalau dalam kemitraan yang sudah, disepakati pada saat mendaftar, seorang mitra mendaftar kepada salah satu platform, perusahaan ride hailing ini, itu diwajibkan tidak boleh menjadi mitra di perusahaan platform yang lain, khususnya di 2 perusahaan ride hailing yang besar ya. Itu itu tidak diperbolehkan atau, kami sebut sebagai ilegal. Kalau memiliki satu device itu memiliki multi platform. Nah ini yang memang, banyak dikeluhkan oleh teman-teman kami, namun sekarang juga akhirnya para driver juga mensiasati dengan memiliki beberapa device, tidak hanya satu device. Tujuannya adalah agar bisa menjaga pendapatannya, sehingga bisa menjadi mitra dari beberapa, platform atau perusahaan, ride hailing yang ada, yang existing saat ini. Sehingga itulah yang dilakukan oleh teman-teman untuk tidak menggunakan multi platform dalam satu device, seperti itu. Oke, baik. Saya akan ke Mas Nailul. Mas Nailul, apakah dengan cara ini juga sebagai langkah ataupun upaya perusahaan juga ketakutan begitu kehilangan para drivernya sehingga melakukan kebijakan demikian? Iya, itu mungkin, Mas Bram bisa tanyakan ke perusahaannya secara langsung ya. Tapi seperti ini Mas Bram, kalau kita lihat kan, kita kan harus memberikan, perlakuan yang adil ya bagi kedua belah pihak konsumen. Kita sebut aja driver ini juga konsumen dari platform itu gitu kan. Nah, kemudian kita, berbicara mengenai konsumen dari sisi pengguna akhirnya, kalau konsumen kita lah ya, atau yang menggunakan jasa aplikasi ini kan bisa dalam satu device itu kan boleh saja gitu kan. Ada Maxim, ada inDrive, ada Gojek, ada Grab gitu kan. Nah, ini kita kan pasti akan melihatnya mana sih yang memberikan penawaran yang lebih murah gitu kan. Sehingga nanti consumer support kita tinggi gitu. Nah, begitu juga seharusnya konsumen yang dari sisi lain yaitu driver itu juga diberikan kebebasan juga seharusnya gitu kan. Itu yang mereka bisa memilih mana sih platform mana yang saat ini memberikan potongan yang lebih uh, rendah gitu atau memberikan tarif yang lebih baik gitu kan. Itu kan sebenarnya kan tinggal pilihan aja gitu kan, dan juga itu kan bukan pekerja kan, tapi kan kita sebutnya mitra gitu kan. Kalau mitra seharusnya itu bisa beberapa platform. Sama aja kayak misalkan UMKM di GoFood atau di GrabFood atau di ShopeeFood lah. Itu kan mereka kan bisa mendaftar di beberapa platform gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus dilihat juga sama perusahaan bahwa ya ini harus menjaga keseimbangan di sisi ini juga, di sisi drivernya juga. Kalau mereka bisa bebas memilih itu, terus kemudian mereka uh, mau gitu ya memilih yang dengan yang memberikan keuntungan bagi mereka yang lebih tinggi, itu kan nanti akan membuat secara alamiah itu akan membuat si perusahaan ini akan oh jadi saya harus memberikan nilai lebih loh kepada driver gitu dan sebagainya gitu. Nah memang ini yang kita sebut sebagai kemitraan yang sehat gitu. Dan ini juga akan istilahnya itu adalah akan meningkatkan dari bukan persaingan ya, tapi dari ekosistem ekosistem Baik. dari ride hailing itu sendiri gitu, Mas Bram. Oke, baik. Ini menarik Anda kita bicara terkait memberikan nilai lebih kepada para driver. Sebetulnya, Mas Igun, ada atau tidak sih peluang yang mana para driver ini menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan ride hailing ini? Apakah juga sudah ada sosialisasi di sana? Ya, sempat ada perusahaan ride hailing yang akan memberlakukan para driver ini menjadi karyawan ya. Namun perkembangannya saat ini kami juga belum dapatkan info lebih lanjut. Namun untuk 2 perusahaan ataupun perusahaan existing yang ada saat ini, semuanya masih tetap bertahan dengan pola kemitraan. Mereka tidak ada, arah untuk menjadikan para mitranya ini, para driver ini untuk menjadi karyawan. Nah, seperti yang mungkin bisa bisa dilihat di beberapa media bahwa di Eropa, para mitra dari, online ini ada yang sudah dijadikan para karyawan ya. Mereka mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan. Sebenarnya itu juga yang diinginkan oleh para mitra yang berlaku saat ini. Namun sepertinya untuk di Indonesia, karena mungkin salah satu yang menjadi kendala adalah hingga detik ini para mitra ini tidak mempunyai payung hukum.
Jadi ojek online itu yang berjalan, yang sudah existing saat ini para drivernya itu bisa dikatakan ilegal. Karena apa? Tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai bahwa ojek online adalah suatu profesi yang legal di Indonesia. Sehingga perusahaan aplikasi tetap bertahan dengan status para ojek online adalah sebagai mitra mereka. Tidak dinaikkan atau tidak dijadikan sebagai karyawan atau diberikan tunjangan. Seperti itu. Oke.